Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak I. Dewa Bagus Gede Krisna Jayanta, Eskom Mkom, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan teman-teman yang telah hadir pada presentasi kali ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sari Aryani dengan NIM C1B023 selaku moderator pada presentasi kali ini, di mana kami akan membahas tentang aplikasi Jalpro ID yang telah kami rancang. Tentu saja pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Diska Ardana dengan NIM C1B02311, Dwi Putri Alinjasari dengan NIM C1B023084, Dwi Maharani Nopianti dengan NIM C1B023124, dan Siti Pertiwi dengan NIM C1B023111. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Identifikasi masalah. Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah dari segi hasil pertanian, perkebunan, ataupun beragam produk lokal yang tercipta pelaku UMKM yang kreatif. Sayangnya, pelaku usaha ataupun pemerintah itu sendiri tidak dapat mempromosikan dengan baik produk lokal Jambi ini hingga keluar daerah karena adanya alasan keterbatasan dan penunjang edukasi bagi para pelaku UMKM maupun sektor industri. Seharusnya, produk khas Provinsi Jambi dapat maju dan terkenal ke seluruh pelosok negeri dan luar negeri. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sebuah aplikasi e-commerce dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Dan dari situ terciptalah sebuah aplikasi e-commerce untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut, yaitu Jalpro ID, Jambi Lokal Produk. Jalpro ID merupakan aplikasi yang menyediakan informasi terkait dengan pemasaran produk lokal yang ada di Provinsi Jambi dan dapat diakses secara online. Tercetusnya pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu para pelaku UMKM, petani, pengrajin lokal, dan lain-lain dalam memasarkan dan mengembangkan produk mereka. Selain itu, untuk memperkenalkan produk khas Provinsi Jambi, serta membantu mereka dalam membuat laporan keuangan. Selain itu, membantu pemerintah dalam proses peningkatan pendapatan daerah. Adapun tujuan dan manfaat adanya aplikasi Jalpro ID yaitu diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu para pelaku UMKM, pengrajin tekstil maupun sektor lainnya dalam mengembangkan dan memasarkan produk mereka, memberikan edukasi mengenai pemasaran yang baik, serta membuka lapangan pekerjaan bagi para masyarakat di sekitar, dan juga mampu membuka mata pemerintah dalam membantu mempromosikan produk lokal khas Provinsi Jambi akan semakin terkenal di dalam maupun luar daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan pertambahan nilai bagi daerah Provinsi Jambi. Untuk pemateri yang kedua yang akan disampaikan kepada Diska Ardana, kepada Diska saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih peran aku tersebut pada rancangan aplikasi Jalpro ID. Pada aplikasi Jalpro ID yaitu menggunakan 4 aktor utama sebagai penunjang aplikasi Jalpro ID. Pertama ada pelaku usaha yang terdiri atas UMKM, petani, dan lain-lain. Kedua ada Jalpro ID, yaitu kepala bagian, admin, dan programmer. Ketiga ada pemerintah yang terdiri atas 2 sektor, yaitu sektor Dinas Kominfo dan Dinas Pendapatan. Dan terakhir ada konsumen. Next. Untuk selanjutnya yaitu modul rancangan dari aplikasi Jalpro ID. Untuk menunjang aplikasi ini ada beberapa modul yang kami rancang. Yang pertama ada modul dashboard, kedua modul katalog produk, ketiga modul transaksi, keempat modul notifikasi, kelima modul chat, keenam modul layanan pengiriman, ketujuh modul analisis pelaporan keuangan, kedelapan modul customer service, dan 9 modul pengaturan. Dan ini adalah bentuk flow bisnis aplikasi Jalpro ID. Saya akan menjelaskan flow bisnis dari aplikasi ini. Yang pertama ada Dinas Kominfo, yaitu membuat akun untuk admin Jalpro ID dan sektor pemerintahan. Yang kedua ada admin Jalpro ID, yaitu untuk masuk menggunakan email verifikasi dari Dinas Kominfo, lalu verifikasi registrasi, Yang ketiga itu ada pelaku usaha. Mereka tinggal login masuk. Setelah itu membuat akun menggunakan email pribadi, lalu diverifikasi oleh admin Jalpro ID. Setelah itu
masuk menggunakan email verifikasi. Lalu disajikan informasi mengenai Provinsi Jambi, itu sudah masuk modul dashboard. Selanjutnya untuk memasukkan dan memasarkan produk mereka. Setelah itu mereka juga dapat melihat produk mereka. Lalu mereka bisa menjual dan memasarkan produk mereka dengan melakukan pembayaran dan melakukan transaksi. Setelah itu mereka dapat menghitung keuangan dalam satu periode. Selanjutnya ada konsumen, yaitu mereka harus masuk terlebih dahulu pada aplikasi ini dan membuat akun menggunakan email pribadi, masuk menggunakan email pribadi dan disajikan informasi mengenai Provinsi Jambi. Lalu di situ mereka bisa dapat melihat produk dan melihat produk yang dipasarkan oleh para produsen. Lalu mereka dapat melakukan pemesanan dan transaksi. Konsumen juga dapat melihat pelacakan hingga barang diterima dan umpan balik dari mereka. Untuk yang pemerintah, mereka bisa masuk menggunakan email yang telah dibuat oleh Dinas Kominfo tadi. Lalu pemerintah juga dapat disajikan informasi mengenai Provinsi Jambi. Setelah itu, mereka juga dapat mempromosikan dan memasarkan aplikasi ini dan juga mendapatkan laporan akhir dan data pendapatan daerah. Untuk Dinas Pendapatan, sama juga mereka akan masuk menggunakan email yang telah diverifikasi oleh admin Jalpro ID. Setelah itu menganalisis dan mencatat serta menyerahkan kepada pemerintah peningkatan pendapatan daerah kota Provinsi Jambi. Lalu yang untuk AI hanya membuat otomatis laporan yang diminta oleh penjual serta Dinas Pendapatan Daerah. Untuk yang admin tadi lanjutannya yaitu admin juga dapat memberikan notifikasi mengenai pengantaran produk, lalu untuk mencetak dan membuat berita acara, membantu keluhan pelanggan, serta membantu dalam menangani pengaturan yang ada di aplikasi Jalpro ID ini. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih kepada Diska Ardana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada Dwi Putri Alinjasari, saya persilakan. Baik, selanjutnya penjelasan modul dan fitur, penjelasan satu persatu modul serta fitur rancangan Jalpro ID yang menjadi penunjang berjalannya program ini. Yang pertama ada modul dashboard, adalah modul yang memuat informasi Provinsi Jambi beserta sumber daya alamnya dan juga menyampaikan grafik data yang berbeda antar pelaku usaha, pemilik JPL-ID, serta pemerintah, dan juga diberikan visualisasi gambaran data bagi konsumen untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan dari data yang ada. Adapun fitur utama dashboard yang pertama, sistem menampilkan halaman dashboard. Sistem mampu mengaktifkan akun pengguna. Sistem mampu menampilkan informasi tentang Provinsi Jambi dan sumber dayanya. Sistem mampu menampilkan grafik pelaku usaha, pengguna, dan pemerintah. Sistem menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menampilkan visualisasi data konsumen. Adapun fitur pendukungnya, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menampilkan produk best seller. Selanjutnya ada modul katalog. Modul katalog adalah modul yang menampilkan beragam penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh konsumen. Adapun fitur utamanya, sistem mampu menampilkan produk-produk lokal Provinsi Jambi kepada konsumen. Sistem menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk mencari produk yang diinginkan konsumen. Sistem mampu menampilkan harga dan stok produk kepada konsumen. Adapun fitur pendukungnya, sistem mampu menampilkan penilaian konsumen terhadap produk. Selanjutnya ada modul transaksi. Modul transaksi berfungsi sebagai transaksi antar penjual dan pembeli dalam melakukan pembayaran secara online dan juga jika pembeli datang langsung kepada penjual. Modul transaksi ini juga dapat sebagai pembayaran online agar perhitungan laporan akhir keuangan tetap berjalan. Adapun fitur utamanya, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk mengolah total harga dan jumlah produk yang dibeli konsumen. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk mengelola pembayaran secara cash.
Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk mengelola pembayaran melalui transfer, debit, dan kris. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk membuat catatan transaksi pembelian. Sistem mampu Selanjutnya ada modul notifikasi. Modul ini berisi pemberian informasi kepada konsumen oleh produsen tentang sebuah produk baru ataupun produk yang sedang memiliki potongan harga, dan juga bisa untuk notifikasi kepada konsumen luar daerah tentang informasi terkait pengantaran barang mereka. Adapun fitur utamanya, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menginformasikan pengantaran produk kepada konsumen. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menginformasikan potongan harga yang ada pada produk. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menginformasikan bahwa pesanan telah diterima konsumen. Sistem mampu menyediakan fasilitas untuk menginformasikan jika ada kesalahan dalam pengiriman, pengemasan, ataupun lainnya. Adapun fitur pendukungnya, sistem mampu menyediakan fitur untuk menginformasikan produk terbaru. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menginformasikan event yang ada kepada konsumen. Selanjutnya ada modul chat. Modul ini memiliki fungsi sebagai media antar pembeli dan penjual dalam melakukan diskusi untuk melakukan proses transaksi dan terjadi proses tawar-menawar dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan dapat dijadikan grup bagi pengguna yang ingin berdiskusi dengan mengajak temannya kepada penjual. Adapun fitur utamanya, sistem mampu melayani permintaan konsumen seperti penawaran dan lainnya. Sistem mampu melayani komplain jika produk yang dibeli tidak sesuai yang diinginkan. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk forum diskusi antar konsumen dan produsen. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk berdiskusi antara beberapa konsumen lainnya dan produsen dalam satu forum. Adapun fitur pendukungnya, sistem mampu menyediakan fungsi sebagai fasilitas untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau pengguna lainnya, pengelolaan gambar, video, atau file media lainnya dalam obrolan. Selanjutnya ada modul layanan pengiriman. Pada modul ini berisi membantu pelacakan pengantaran barang konsumen. Dalam fitur ini juga tersedia customer service, layanan pengiriman jika barang konsumen mengalami kendala dan langsung terhubung dengan WhatsApp konsumen ataupun WhatsApp customer service layanan pengiriman. Adapun fitur utamanya, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menampilkan jarak dan waktu tempuh produk ke konsumen. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas menampilkan pesanan telah dikirim. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menyampaikan proses pengiriman. Sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menampilkan pelayanan pengiriman terhadap konsumen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dwi Alinjasari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pada pemateri ketiga, Dwi Maharani Nopianti. Kepada Dwi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan modul dan penjelasan fitur tadi. Yang ketujuh, modul analisis laporan keuangan. Modul ini membuat informasi dan membantu para penjual dalam membuat perhitungan laporan penjualan mereka dengan dibantu AI untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan agar dapat memantau keberlanjutan dan kelayakan usaha. Modul layanan pengiriman memiliki fitur yang pertama, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menampilkan jarak dan waktu tempuh produk ke konsumen. Yang kedua, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas menampilkan pesanan telah dikirim. Yang ketiga, sistem mampu menyediakan fitur sebagai kualitas untuk menampilkan proses pengiriman.
Yang keempat, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk menampilkan pelayanan pengiriman terhadap konsumen. Yang ke-8, modul customer service. Modul ini diperuntukkan bagi produsen atau konsumen yang memiliki kendala terhadap penggunaan aplikasi ini dan akan diberikan solusi atau saran untuk masalah tersebut. Bisa juga sebagai umpan balik antara kedua belah pihak. Sistem ini menyediakan fitur yang pertama, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas untuk melayani konsumen jika ada kendala dalam menggunakan aplikasi. Yang kedua, sistem mampu menyediakan fitur sebagai fasilitas sebagai umpan balik konsumen terhadap produsen. Dan yang terakhir, modul pengaturan. Modul ini memuat fitur untuk grup pengguna dan pengelolaan hak akses. Fitur dalam modul pengaturan yang pertama, sistem mampu menyediakan fungsi sebagai fasilitas untuk mengelola akun pengguna. Yang mampu menyediakan fungsi untuk grup pengguna. Terus yang terakhir, mampu menyediakan fungsi untuk mengelola sistem pengawasan pengguna. Baiklah, slide selanjutnya. Yang pertama, software quality attribute. Sistem harus mampu tersedia secara konsisten kapanpun dibutuhkan. Yang kedua, performance requirements. Sistem harus mampu memastikan data tentang produk dan pelanggan tersedia secara akurat dan real time. Yang terakhir, security requirement. Sistem harus mampu memastikan bahwa data pengguna disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Selanjutnya, kelas dan karakteristik pengguna. Yang pertama, ada admin Jalpro ID. Yang kedua, ada pelaku usaha. Yang ketiga, masyarakat. Keempat, AI. Yang kelima, OJK. Yang keenam, pemerintah. Ketujuh, Dinas Kominfo. Ke-8, Dinas Pendapatan. Dan ke-9, jasa pengiriman. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dwi Maharani Novianti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri yang terakhir yaitu Siti Pertiwi. Kepada Siti, saya persilahkan. Terima kasih moderator, saya akan melanjutkan. Selanjutnya hardware interface. Terbagi atas 3, yang pertama modem, router, atau antarmuka perangkat keras lainnya yang dibutuhkan untuk dapat terhubung ke jaringan data. Yang kedua, monitor, printer, atau antarmuka perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk keluaran data. Yang terakhir, keyboard, mouse, atau perangkat keras lainnya yang dibutuhkan untuk data masukan. Selanjutnya. Selanjutnya, software interface. Terbagi atas 3, yang pertama web browser, yang kedua Play Store, yang ketiga App Store. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang software detail design pada aplikasi Jalpro ID. Langsung saja, pada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Maharani Novianti. Kepada Dwi, saya persilahkan. Saya melanjutkan use case, diagram, dan workflow application Jalpro ID. Yang pertama, use case diagram, terdapat 9 modul. Pada use case ini yang pertama, modul dashboard, yang kedua modul katalog produk, yang ketiga modul transaksi online, yang keempat modul layanan pengiriman, yang kelima modul notifikasi, yang keenam modul chat, yang ketujuh modul pelaporan keuangan,
Yang ke-8 modul customer service dan yang ke-9 modul pengaturan. Untuk workflow Jalpro ID terdapat 5 workflow. Yang pertama pendaftaran akun, yang kedua pendaftaran konsumen dan penjual, yang ketiga penjualan produk, yang keempat transaksi, yang terakhir pelaporan keuangan. Selanjutnya, use case diagram modul dashboard. Yang pertama yang dapat melihat dashboard yaitu konsumen, kepala bagian Jalpro ID, pemerintah, admin Jalpro ID, pelaku usaha, admin Dinas Kominfo, dan teknisi Jalpro ID. Yang dapat mengelola akun yaitu admin Jalpro ID, pelaku usaha, admin Dinas Kominfo, dan teknisi Jalpro ID. Dan yang ketiga, keuangan dapat diakses oleh AI dan teknisi Jalpro ID. Yang selanjutnya, use case diagram modul katalog produk. Yang dapat melihat halaman produk yaitu pertama konsumen, pelaku usaha, pemerintah, admin Jalpro ID, kepala bagian Jalpro ID, teknisi Jalpro ID, admin Dinas Kominfo, dan Dinas Pendapatan Daerah. Use case penjualan produk dapat diakses oleh pelaku usaha dan penghapusan produk dapat diakses oleh pelaku usaha, admin Jalpro ID, dan yang selanjutnya use case diagram modul transaksi online. Yang pertama laporan pengeluaran dapat diakses oleh konsumen. Terus yang kedua membuat catatan transaksi akan dibuat oleh admin Jalpro ID. Terus yang membuat pemesanan produk dapat diakses oleh konsumen, dan setelah konsumen melakukan pembayaran, pelaku usaha akan menerima transaksi dan melakukan pengemasan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Putri Alinjasari. Kepada Dwi saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya use case diagram modul notifikasi. Yang pertama login, setelahnya ada pemesanan produk bisa diakses oleh pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya ada diskon bisa diakses oleh konsumen dan admin Jalpro ID. Selanjutnya pengantaran produk bisa diakses oleh konsumen konsumen. Selanjutnya event produk bisa diakses oleh pelaku usaha, konsumen, dan admin Jalpro ID. Slide selanjutnya. Use case diagram modul chat. Login, setelahnya diskusi bisa diakses pelaku usaha, konsumen, lalu grup diskusi konsumen lainnya. Selanjutnya, use case diagram modul mengatur jadwal pengiriman bisa diakses oleh admin Jalpro ID. Selanjutnya, pengamanan dan pengiriman produk barang bisa diakses oleh pelaku usaha. Selanjutnya, pengantaran dan pelacakan paket bisa diakses konsumen. Selanjutnya, barang diterima dan umpan balik bisa diakses konsumen. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Dwi Putri Alinjasari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diska Ardana. Kepada Diska, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram modul pelaporan keuangan. Untuk yang bisa mengakses modul ini yaitu mereka harus login terlebih dahulu, yaitu ada 6 aktor. Yang pertama ada pemerintah, Dinas Pendapatan, Kepala Bagian Jalpro ID, AI, Admin Jalpro ID, dan pelaku usaha. Untuk yang membuat pelaporan keuangan yaitu dilakukan oleh AI. Untuk melihat pelaporan keuangan dapat dilihat oleh pemerintah, Dinas Pendapatan dan Kepala Bagian, serta Admin Jalpro ID dan pelaku usaha. Untuk cetakan laporan keuangan fisik dapat dilihat oleh pemerintah, Dinas Pendapatan, Admin Jalpro ID, dan pelaku usaha. Next. Untuk yang selanjutnya ada use case diagram modul customer service. Di sini mereka tidak perlu login terlebih dahulu pada aplikasi, tapi mereka bisa langsung menghubungi customer service tanpa harus login terlebih dahulu. Di situ ada 4 aktor sebagai penunjang dalam aplikasi ini. Maaf, saya ulangin. Untuk yang fitur keluhan program serta kendala penggunaan, keluhan program dan kendala penggunaan serta bug, mereka harus login terlebih dahulu. Namun untuk yang keluhan program, mereka juga tidak perlu login, mereka juga bisa langsung masuk untuk menanyai keluhan pada program ini. Yaitu ada 4 aktor, yaitu Admin Jalpro ID, Teknisi Jalpro ID, Konsumsi, dan pelaku usaha. Mereka bisa langsung menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut. Next. Selanjutnya yang terakhir untuk use case diagram modul pengaturan, yaitu yang untuk login di sini yaitu ada Admin Jalpro ID. Mereka bisa mengakses untuk mengelola fitur-fitur, yaitu mengelola akun pengguna dan mengelola permission. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diska Ardana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, yang akan menyampaikan materi adalah saya sendiri, yaitu tentang workflow pendaftaran akun. Yang pertama, admin Dinas Kominfo membuat akun admin dan sektor pemerintah. Setelah itu, akun admin dan sektor pemerintah. Admin dan sektor pemerintah membuat akun admin Jalpro ID Pusat, lalu admin Dinas Kominfo mengaktifasi akun admin Jalpro ID Pusat. Selanjutnya, akun yang sudah diaktifasi, admin dan sektor pemerintah menyerahkan data akun admin Jalpro ID Pusat melakukan login pada aplikasi Jalpro ID. Selanjutnya, workflow pendaftaran konsumen dan penjual. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Jalpro ID, lalu konsumen mendaftarkan akun calon konsumen, setelah itu memverifikasi email dan kata sandi, selanjutnya mengisi data konsumen, setelah diisi identitas pengajuan akun oleh admin Jalpro ID. Admin Jalpro ID mengaktifasi akun konsumen, lalu konsumen bisa login ke aplikasi Jalpro ID. Konsumen melakukan pemesanan produk di aplikasi Jalpro ID, lalu penjual memeriksa dan memverifikasi pesanan konsumen, lalu manajer Jalpro ID menyetujui pesanan, setelah itu tim gudang menyiapkan dan memproses produk, selanjutnya penjual mengirim produk kepada konsumen, dan selanjutnya konsumen menerima produk dan memberikan umpan balik kepada penjual. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya, kepada Siti Pertiwi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya workflow transaksi. Konsumen akan melakukan pemesanan barang dan dapat membayar melalui offline atau online.
admin Jalpro ID akan mencetak bukti transaksi. Lalu penjual menerima pembayaran dan melakukan proses pengemasan produk. Terakhir yaitu tim gudang dapat menyerahkan paket pada layanan pengiriman. Selanjutnya ada workflow laporan keuangan. Yang pertama, penjual dapat menganalisis laporan keuangan melalui AI. Selanjutnya, AI dapat mengkomunikasikan total laporan keuangan produk untuk setiap periode yang ditetapkan. Lalu admin dapat membuat dan mencetak berita acara laporan keuangan dan admin akan melaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah Jambi. Baiklah, itulah pemaparan mengenai perancangan aplikasi Jalpro ID yang telah kami sampaikan. Saya, Sari Airiani, selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan Figma atau prototipe pada aplikasi Jalpro ID yang dipandu oleh moderator Dwi Maharinopianti. Kepada Dwi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Sari. Selanjutnya kami akan menjelaskan aplikasi Figma yang telah kami buat. Kepada pemateri utama, saya silakan kepada Diska. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tampilan depan hingga halaman login. Yang pertama, ini adalah tampilan depan dari aplikasi Jalpro ID, yaitu ketika user memasuki aplikasi ini, sebelum mereka login, mereka dapat melihat tampilan ini. Setelah itu mereka diarahkan ke halaman ini, halaman tampilan depan. Selanjutnya, ketika mereka ingin login, ataupun mereka yang belum mempunyai akun, mereka tinggal tekan daftar. Ini adalah tampilan daftar mereka. Mereka tinggal memasukkan membuat akun mereka, tinggal masukkan akun Google dan lainnya. Dan kami daripada admin akan langsung membuatkan akun mereka dengan syarat-syarat dan kebijakan tertentu. Sebelumnya mereka juga harus mencentrang antara penjual atau pembeli ketika mereka ingin login. Ingin daftar. Untuk yang sudah mempunyai akun, mereka langsung bisa login. Di sini ada tampilan login. Mereka langsung menautkan akun yang pernah mereka buat, seperti akun Google ataupun akun Facebook. Lalu mereka mereka bisa memasukkan nomor handphone, email ataupun username mereka. Lalu mereka bisa menekan next. Ini adalah tampilan ketika mereka memasukkan username ataupun password mereka. Ketika mereka lupa memasukkan password mereka, kami dari para admin Jalpro ID akan mengarahkan mereka untuk mengganti password yang baru. Dan ini adalah tampilan modul dashboard. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk dijelaskan pada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Sari ya. Kepada Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu di halaman dashboard untuk melihat katalog produk. Di sini kita klik produk atau my profile. Nah, ini tampilan katalog produk pada Jalpro ID. Di sini ada fitur search. Konsumen bisa mencari produk yang mereka inginkan, atau di sini konsumen bisa mengklik salah satu produk yang mereka inginkan ke kain batik. Klik this. Setelah mereka mengklik
kain batik. Di sini mereka bisa pilih motif yang mereka inginkan, serta mereka juga bisa mendapatkan voucher belanja. Setelah itu, setelah mereka mengklik salah satu kain yang mereka inginkan, next. Next, mereka bisa memilih ukuran yang mereka inginkan. Setelah memilih ukuran, mereka bisa mengklik buat pesanan. Setelah itu, ini faktur pesanan yang telah dibuat oleh admin Jalpro ID untuk pesanan. Yang mana? Nah, ini pesanan yang telah diklik oleh konsumen. Konsumen bisa melihat kembali pesanan apa yang mereka pilih. Setelah itu, mereka bisa klik buat pesanan. Next. Sebelumnya. Nah, ini faktur pesanan dari yang konsumen beli. Ada harga, jasa kirim, dan potongan-potongan lainnya. Setelah itu, klik kirim. Next, selanjutnya ke pengawasan produk atau ke pelacakan produk. Ini proses pengiriman dari produsen kepada konsumen. Mulai dari paket dikemas, lalu diantar ke Jambi DC, terus sampai ke pusat sortir, lalu perjalanan ke Jakarta DC. Setelah itu paket diterima oleh hubungan pengiriman, lalu paket dikirim oleh kurir. Setelah itu yang terakhir paket diterima oleh konsumen. Selanjutnya next. Ini merupakan room chat admin Jalpro ID kepada konsumen. Konsumen bisa mengklik pengiriman. Ini admin Jalpro ID menyampaikan bahwa pesanan yang mereka pesan telah dikirim oleh kurir atau pengantar lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada pemateri kedua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu modul notifikasi. Di sini kita bisa melihat promo dan update terbaru dari Jalpro ID, dan kita juga bisa melihat aktivitas akses dari kontak kita dan event-event produk yang dikasih dari aplikasi Jalpro ID, dan juga update dari penjual. Dan juga update pesanan juga dapat kita lihat dari modul notifikasi ini. Pesanan dibuat atau pesanan selesai. Materi selanjutnya akan disampaikan dari Alinja Sari. Saya persilakan. Baiklah, untuk modul selanjutnya ada modul chat. Pada modul ini digunakan untuk interaksi antar penjual dan pembeli. Slide selanjutnya. Dan disediakan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur penjual dan pembeli. Slide selanjutnya. Dan fitur selanjutnya ada fitur grup diskusi, yaitu beberapa orang pembeli yang berdiskusi dengan satu penjual mengenai produk yang dipasarkan.
Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya, pemateri kelima akan dijelaskan oleh Siti Pertiwi. Kepada Siti, saya persilahkan. Baik, selanjutnya modul pengaturan. Itu yang sebelumnya. Baik, pada menu pengaturan akun, di sini ada profil saya, yaitu profil customer, alamat, dan kartu atau rekening bank yang sudah dikaitkan oleh customer sendiri. Lalu ada pengaturan chat, pengaturan notifikasi, pengaturan privacy, bahasa, dan pengguna diblokir. Lalu di bawahnya ada pusat bantuan, tips dan trik, kebijakan Jalpro ID, dan umpan balik. Di bawah juga ada bila customer ingin ganti akun atau logout. Selanjutnya customer service. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kelima, yaitu Siti Pertiwi. Materi selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Diska Ardana. Kepada Diska Ardana, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai modul pelaporan keuangan. Pada fitur ini kami menaruhnya pada logo ini, yaitu logo dompet saya atau Didiku. User tinggal menekan logo itu, lalu akan diarahkan langsung ke penghasilan ini. Ini adalah salah satu bentuk riwayat pesanan mereka atau pesanannya telah selesai. Di situ para pembeli dapat melihat riwayat-riwayat pembelian mereka dan dapat disajikan pula saldo-saldo pengeluaran yang telah mereka gunakan dalam kurun waktu sebulan. Baik, dan ini adalah salah satu bentuk modul untuk penjual, di mana mereka modul untuk penjual yang merupakan salah satu aktor utama penunjang aplikasi Jalpro ID ini. Ini adalah bentuk tampilan depannya, sama seperti yang pembeli tadi. Dan untuk penjual, mereka juga ketika mereka tidak mempunyai akun ataupun sudah mempunyai akun, mereka langsung masuk ke menu ini. Ini untuk yang belum mempunyai akun, mereka tinggal tekan tanda bacaan daftar, lalu mereka memasukkan nomor ponsel, memasukkan akun Google mereka, akun Facebook mereka, ataupun akun WhatsApp mereka untuk membuat akun baru. Setelah itu mereka mencentrang bacaan penjual ini agar
admin tahu kalau mereka itu sebagai user penjual. Lalu next. Dan ini adalah bentuk ketika mereka meregistrasi akun mereka untuk khusus menjual, yaitu akan disuruh masukkan nama KTP, username yang baru, alamat, nomor handphone, email, nomor rekening bank yang berguna untuk sebagai pemasukan saldo mereka, upload foto mereka, upload foto KTP. Setelah itu mereka harus mencentang tanda setuju ini agar mereka menyetujui semua kebijakan yang telah kami tetapkan. Lalu kirim, dan hal tersebut akan masuk ke email kami akan semuanya. Setelah itu kami akan mengirim kembali email kepada para calon penjual untuk memverifikasi akun mereka. Setelah itu mereka bisa menekan link yang kami berikan untuk langsung masuk ke menu login. Setelah itu, setelah diverifikasi, mereka langsung bisa login, memasukkan nomor, masukkan passwordnya. Setelah itu, mereka akan diarahkan ke menu tampilan profil mereka yang mereka bisa memasarkan produk mereka di sini. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan pada pemateri kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diska penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sariah Aryan. Kepada Sari, saya Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, setelah mengeklik di sini, produsen bisa mengatur informasi toko seperti nama toko, alamat dan jasa pengiriman, email, dan nomor telepon. Setelah itu, klik lanjut. Nah, di sini produsen bisa memasukkan foto produk yang ingin mereka jual. Di sini contohnya itu Tengkuluk, nama produk yang mereka ingin jual, deskripsi produk yang ingin mereka jual seperti kualitas produk, bahan, dan lain-lain. Nah, yang bawah itu adalah kategori. Di sini produsen bisa memasukkan kategori apa produk yang mereka ingin jual. Yang paling bawah produk berbahaya atau tidak, lalu merek produk, lalu model boot, setelah itu bahan produk yang mereka jual. Nah, selanjutnya, next. Nah, sebelumnya lagi. Di sini produsen bisa menentukan harga produk yang mereka jual, lalu stok produk yang mereka jual, variasi produk yang mereka jual seperti warna, ukuran, dan lain-lain. Nah, di sini ada voucher yang bisa mereka ajukan, lalu berat produk yang mereka jual, lalu ongkos kirim yang mereka jual. Selanjutnya, setelah informasi toko sudah valid, di sini kita bisa klik kirim. Lalu di sini produsen bisa mendaftarkan gratis ongkir atau tidak, bisa klik daftar atau pilih nanti. Nah, selanjutnya, ini profil toko yang telah mereka daftarkan. Di sini terdapat fitur perlu dikirim, pengembalian, penilaian perlu dibalas, dan performa toko, pusat bantuan, produk, dan bestseller. Di sini misi toko lainnya. Di sini ada pengaturan dan room chat. Di sini kita bisa mengunjungi toko kita sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke, next. Nah, di sini setelah produsen mendaftarkan toko mereka, di sini bisa tertampilkan produk-produk yang mereka jual. Konsumen bisa mengklik salah satu produk, contohnya kain batik, boleh diklik. Nah, ini setelah mengklik kain batik, mereka bisa memilih variasi atau motif yang mereka inginkan. Di sini mereka juga bisa mendapatkan voucher belanja, seperti diskon dan lain-lain. Di sini mereka bisa mengunjungi toko batik tersebut. Selanjutnya, setelah konsumen mengklik salah satu motif batik, konsumen bisa memilih ukuran yang mereka inginkan. Setelah itu, jumlah yang mereka ingin beli. Setelah itu kita buat pesanan. Lalu ini rincian pesanan yang telah mereka masukkan, seperti voucher, harga, ukuran, dan sebelumnya, dan berapa jumlah produk yang mereka ingin beli. Baru selanjutnya lagi. Nah, di sini kita masuk ke pelacakan produk. Setelah itu, penjual bisa mengklik pengemasan produk. Diklik. Pertama-tama penjual menentukan nomor resi, nama penerima, dan nomor telepon dari konsumen. Lalu penjual mulai mengemas paket. Setelah itu paket dikirim ke Jambi DC, lalu paket sampai di pusat sortir, lalu paket dalam perjalanan ke Jakarta DC. Selanjutnya paket diterima oleh hubungan pengiriman, lalu paket sedang dikirim oleh kurir. Yang terakhir, paket diterima oleh konsumen. Selanjutnya ini room chat yang admin atau penjual kirimkan ke konsumen. Konsumen bisa klik pengiriman. Next. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, modul selanjutnya ada modul chat. Pada modul ini digunakan untuk interaksinya antara penjual dan pembeli dan disediakan beberapa fitur. Slide selanjutnya. Fiturnya ada yang pertama ada fitur penjual dan pembeli. Di sini bisa pembeli bisa berinteraksi dengan penjual melalui chat. Slide selanjutnya. Dan fitur selanjutnya ada grup diskusi, yaitu beberapa orang pembeli yang berdiskusi dengan satu penjual mengenai produk yang dipasarkan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dwi Putri Alinjasari. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Tiwi. Kepada Siti Pertiwi, saya persilakan. Selanjutnya, pengaturan akun. Untuk di sini ada akun saya, yaitu akun penjual sendiri. Lalu ada pengaturan chat, notifikasi ya bila ada pemesanan produk.
atau penjadwalan pengiriman, lalu ada pengaturan privacy, bahasa, atau pengguna atau customer yang telah diblokir. Lalu ada pusat bantuan bila membutuhkan. Ada tips and trick, kebijakan Jalpro ID, lalu ada umpan balik dari customer. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Pertiwi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Diska Ardana. Kepada Diska, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan juga hampir sama dengan modul pembeli tadi. Di sini kami menggunakan fitur dompet untuk penjual. Penjual bisa melihat laporan keuangan mereka. Di sini kami sediakan fitur-fitur tambahan seperti yang lainnya. Lalu penjual tinggal menekan apa yang mereka cari dan akan langsung diinput oleh AI secara otomatis. Seperti ini inventory card. Ini adalah contoh inventory card, yaitu atau kartu persediaan barang dagang, dan penjual bisa langsung mencetak dokumen mereka ketika mereka sudah melihat dokumen yang mereka cari. Selanjutnya yaitu modul khusus pemerintah, yaitu para instansi pemerintah seperti Dinas Kominfo dan Dinas Pendapatan Daerah ataupun pemerintah yang lain yang bisa dapat mengakses fitur ini. Di sini kami sediakan grafik pertumbuhan ekonomi pendapatan daerah. Sebelumnya mereka harus daftar melalui email ataupun password yang telah diberikan oleh Dinas Kominfo. Setelah itu, mereka bisa langsung login, memasukkan username mereka dan password mereka. Setelah itu, mereka bisa langsung dapat melihat produk. Mereka hanya dapat melihat produk yang kami sediakan, tetapi mereka tidak dapat membeli produk. Jika mereka ingin membeli produk yang kami sediakan, mereka harus login pada akun pembeli terlebih dahulu. Lalu selanjutnya untuk pengaturan akun, mereka bisa mengatur semua akun pengaturan mereka di sini untuk mengganti dan lain-lainnya. Setelah itu, mereka bisa masuk ke tujuan utama mereka, yaitu melihat fitur dari aplikasi Jalpro ID ini, yaitu fitur dompet saya untuk melihat laporan pendapatan daerah Provinsi Jambi. Nah, di sini mereka bisa melihat laporan akhir keuangan mereka dan langsung mencetak untuk menjadi arsip dan dianalisis oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dari pendapatan daerah dengan adanya penjualan dan pemasaran dari produk yang dijual oleh para UMKM, perajin tekstil, dan lainnya melalui aplikasi Jalpro ID ini. Selanjutnya, untuk dijelaskan mengenai implementasi Jalpro ID melalui web. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan modul app pada aplikasi Jalpro ID yang akan dijelaskan oleh Diska Ardana. Ardana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai web pada implementasi aplikasi Jalpro ID ini. Pada tampilan ini adalah tampilan ketika para user ingin masuk atau ingin mencari aplikasi Jalpro ID ini, mereka tinggal mengetikkan kata kuncinya yaitu Jalpro. Maka setelah itu mereka akan tinggal menekan tulisan yang diorankan ini dan akan langsung diarahkan
dan akan langsung diarahkan untuk dapat login ataupun daftar. Mereka tinggal memasukkan email mereka dan password mereka. Setelah itu ini adalah modul dashboard. Ini ditujukan kepada pemerintah, penjual, dan pembeli. Di sini sama, cuman hanya bedanya kalau untuk pemerintah, mereka hanya bisa melihat produk yang dijual oleh pembeli serta laporan keuangan, sedangkan untuk pembeli, mereka bisa mengakses semuanya, dan untuk penjual, mereka bisa mengakses, terkecuali mereka tidak bisa mengakses fitur detail produk. Mereka hanya bisa dapat melihat jumlah stok produk yang mereka jual, karena ketika mereka ingin melihat memasukkan produk yang mereka ingin jual, mereka harus dapat mengunduh aplikasi Jalpro ID itu sendiri. Karena itu sebagai penunjang dari aplikasi kami tersebut. Setelah itu mereka dapat masuk ke katalog produk. Di sini kami sediakan beragam macam produk yang dijual oleh produsen. Mereka bisa memilih produk yang mereka cari. Salah satunya ini adalah teh kayu aro dari Kerinci. Mereka bisa melihat review dari para pembeli sebelumnya, serta mereka dapat memilih variasi sebelum memasukkan ke keranjang mereka. Di sini adalah keranjang mereka ketika mereka sudah setuju dengan pesanan mereka tersebut. Ini adalah bentuk fitur keranjang mereka. Mereka bisa langsung mengklik salah satu produk yang mereka ingin pesan ataupun klik semua produk yang mereka ingin pesan. Setelah itu memverifikasi data-data seperti alamat, jumlah produk, ataupun data pembayaran mereka. Setelah itu setelah pembeli melakukan pengecekan dan melakukan transaksi, maka admin Jalpro ID akan membuatkan faktur pesanan yang akan dikirimkan melalui email penjual dan akan dicetak oleh penjual, akan dilihat dan dicetak oleh penjual itu sendiri tentang produk pesanan yang dipesan oleh si pembeli. Setelah itu, bagi para penjual, mereka akan mengemaskan produk yang telah dipesan oleh si pembeli. Setelah itu mereka tinggal mengirimkan produk yang mereka jual agar pembeli tahu produk yang mereka pesan sudah sampai di mana, maka kami sediakan fitur pelacakan produk. Pada fitur ini pembeli dapat melihat produk yang mereka pesan sudah sampai di mana. Produk itu akan dikirimkan dari Provinsi Jambi sesuai dengan lokasi yang telah dibuat oleh si pembeli. Setelah itu juga kami ada fitur bantuan ketika pembeli mengalami kesulitan dalam paket mereka ataupun paket mereka mengalami kesalahan, maka pembeli bisa langsung menghubungi customer service yang tersedia pada layanan pengiriman kami. Lalu selanjutnya ada menu akun saya, yaitu tersedia sama seperti bentuk pengaturan akun, yaitu pembeli, penjual, dan pemerintah dapat mengubahnya semuanya di sini dengan memasukkan username, nama, email, nomor telepon, dan nama toko itu khusus untuk si penjual. Lalu jenis kelamin, tanggal lahir, serta foto profil agar kami admin Jalpro ID dapat memverifikasi bahwa akun tersebut bukan akun robot. Modul selanjutnya ada modul notifikasi, yaitu kalau untuk penjual, mereka bisa dapat memberitahukan informasi mengenai event mereka, potongan produk mereka, ataupun program penjual mereka kepada para pembeli. Lalu untuk para pembeli, mereka bisa melihat pesanan mereka sudah tiba di mana, dan dapat mengetahui promo-promo yang telah diinformasikan oleh si penjual. Lalu untuk modul selanjutnya ada modul chat, yaitu modul yang tersedia bagi para penjual dan pembeli ketika pembeli ingin melakukan proses tawar-menawar. Ketika pembeli ingin melakukan proses tawar-menawar, mereka bisa langsung menghubungi penjual untuk melakukan proses tawar-menawar. Namun, ketika pembeli
ingin memesan banyak barang, mereka perlu persetujuan dalam tim mereka. Mereka juga bisa membuat grup di sini dan memasukkan pembeli yang mereka ingin pesan kepada modul chat ini. Dan akan dibuatkan grup diskusi antara beberapa pembeli dan satu penjual. Dan terakhir ada modul keuangan atau modul pelaporan, yaitu di sini disediakan modul untuk melihat laporan keuangan mereka. Khusus untuk pembeli, mereka akan ditampilkan sisa saldo yang telah mereka sisa saldo pengeluaran mereka. Lalu kalau untuk penjual mereka bisa dapat melihat seluruh laporan keuangan mereka yang ingin mereka lihat. Salah satunya adalah ini item list summary. Mereka bisa melihat identitas barang-barang mereka. Setelah itu mereka bisa mencetak laporan mereka. Lalu untuk pemerintah, mereka bisa langsung melihat laporan akhir keuangan mereka dan langsung dicetakkan dan akan dianalisis oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk dijadikan arsip dan untuk melihat data perkembangan mereka. Dan ini adalah data yaitu untuk melihat grafik perkembangan dan penurunan serta grafik dari jumlah pembelian dan pendapatan dari produk yang dijual oleh si pembeli ataupun pertambahan pendapatan daerah yang dapat dilihat oleh pemerintah Provinsi Jambi. Itulah beragam modul yang dapat kami tampilkan pada web ini. Dapat ditampilkan pada web ini. Kenapa tidak lengkap? Karena kami beberapa modul itu hanya khusus untuk ditampilkan secara lengkapnya dapat ditampilkan di aplikasi mobile Jalpro ID. Karena itu adalah aplikasi penunjang utama dalam proses pemasaran produk Provinsi Jambi. Sedangkan web ini adalah sebagai sebagai penunjang tambahan, tetapi para pembeli, penjual atau pemerintah tidak dapat bisa mengakses seluruhnya. Karena mereka jika ingin mengakses seluruhnya, mereka harus dapat mengunduh aplikasi Jalpro ID itu sendiri agar bisa mengakses keseluruhan data-data ataupun menjual produk yang ingin mereka jual dan sebagainya agar bisa melihat secara lengkap informasi yang diberikan oleh kami Jalpro ID kepada mereka. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diska Ardana sebagai pemateri terakhir kita. Berakhirnya penjelasan dari Diska, berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.